Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi bersama Bapak di video pembelajaran tematik. Nah, pada kesempatan hari ini Bapak akan membahas tentang tema 7, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, memahami arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Yang kedua, memahami pengaruh gaya terhadap benda. Yang ketiga, memahami cara bernyanyi sesuai tinggi rendah nada. Yang keempat, memahami gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, yang kelima, menemukan informasi di dalam teks. Langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Untuk mengerti arti sebuah kata, sebaiknya kita mencari arti kata tersebut di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Selain menggunakan kamus, kita juga dapat mencari arti dari sebuah kata melalui KBBI online. Secara online ya, bisa juga dicari secara online. Nah, jika ingin mengetahui arti kata yang kita tidak tahu dan kita mencari artinya di kamus, maka kita akan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, siapkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kita menyiapkan kamus besar bahasa Indonesia. Lalu yang kedua, tentukan kata dasar dari kata yang akan dicari maknanya. Kata dasarnya, misalnya kata yang akan dicari yaitu keragaman. Nah, kita mencari kata dasarnya itu adalah ragam. Carilah pada kolom huruf R di dalam kamus. Nah, biasanya di sampingnya ya, di sebelah kanan terdapat kolom huruf. Nah, cari R. Lalu cari kata ragam. Selanjutnya, kemudian carilah kata keragaman pada bentuk-bentuk turunan dari kata ragam. Nah, kita mencari kata keragaman dari turunan kata ragam. Kita pertama mencari kata ragam, lalu mencari turunan katanya keragaman, seperti itu. Nah, dari situ kita dapat mengetahui makna kata keragaman itu apa. Sudah bisa dicari, sudah bisa ditemukan ya, seperti itu. Untuk lebih jelasnya bisa dipraktekkan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Materi selanjutnya yaitu pengaruh gaya terhadap benda. Gaya dapat menyebabkan sesuatu benda bergerak dan kedudukannya berubah. Untuk melakukan gaya diperlukan tenaga. Keadaan suatu benda dapat berubah karena adanya gaya. Pengaruh gaya terhadap benda antara lain, misalkan contoh nih di sini. Benda yang diam menjadi bergerak. Nah, ketika gambarnya bisa dilihat di sini ada seorang anak menendang bola. Nah, bola itu awal mulanya itu posisinya diam gitu. Setelah ditendang, bola tersebut bergerak. Nah, itu contoh dari benda yang diam menjadi bergerak. Lalu yang kedua, benda yang bergerak menjadi diam. Nah, di sini ada contoh gambarnya. Ada seorang anak laki-laki sedang naik sepeda, mengayuh sepeda. Lalu tiba-tiba ada ayam lewat di depannya. Nah, otomatis si anak laki-laki tersebut mengerem sepedanya sehingga berhenti. Nah, itu disebut benda yang bergerak menjadi diam. Sepedanya yang tadinya melaju kencang, ketika direm sekaligus akan berhenti, seperti itu. Selanjutnya yaitu benda berubah bentuk. Nah, dapat dilihat di sini di contohnya, misalkan kalian tahu balon kan? Ya, balon.
Balon awal mulanya kan kalau belum ditiup, kalian tahulah bentuknya seperti itu. Nah, setelah ditiup, balon tersebut akan berubah bentuknya. Ada yang bulat, ada yang panjang juga, ada yang berbentuk hati, seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu benda bergerak berubah arah. Nah, misalkan dalam permainan softball atau bola kasti biasanya ya. Ketika lawan kita melempar bola, kita otomatis akan memukul bola tersebut. Dari lawan dilempar, bendanya bergerak, lalu sama kita dipukul. Nah, itu akan berubah arah, jadi mantul lagi ke sebaliknya. Jadi ketika dipukul, otomatis bola tersebut akan melawan arah, seperti itu. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu bernyanyi sesuai dengan tinggi rendah nada. Nada adalah bunyi yang teratur. Nada memiliki bunyi yang rendah dan tinggi. Nada dapat ditulis dalam not angka. Nah, di sini ya. Misalkan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Semakin kesini maka akan semakin tinggi nada tersebut. Seperti itu. Di buku di halaman 90 ada contoh lagunya, yaitu Gundul-Gundul Pacul. Nah, kalian bisa mempraktekannya di rumah ya, Gundul-Gundul Pacul. Dari selanjutnya yaitu gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia atau otot hewan dalam melakukan kegiatan seperti mengangkat, menarik, menahan, atau mendorong suatu benda. Otot disebut gerak aktif karena memiliki kemampuan menggerakkan tulang. Jika otot digunakan terus-menerus untuk melakukan kegiatan yang berat, otot akan mengalami keletihan. Pada saat otot mengalami keletihan, tetapi tetap dipaksakan untuk melakukan kegiatan, akan timbul cedera otot atau kram otot. Kebiasaan bergerak atau posisi tubuh yang salah dapat menyebabkan cedera otot. Nah, bisa dilihat di gambarnya. Di situ contohnya ada anak-anak sedang berlomba tarik tambang ya. Lalu ada ibu yang sedang menggendong bayi atau anak kecil. Lalu ada pengrajin dari tanah liat, itu menggunakan otot tentunya. Lalu ada hewan juga nih, ini hewan kerbau sedang menarik gerobak, seperti itu. Nah, untuk materi terakhir yaitu menemukan informasi di dalam teks. Salah satu cara menggali informasi dapat diperoleh melalui membaca. Dengan membaca dapat memperkaya pengetahuan. Dalam menemukan informasi penting dalam teks, sebaiknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kita harus membaca judul teksnya dulu. Jangan langsung ke isinya, tapi baca dulu judulnya. Yang kedua, membaca keseluruhan isi teks. Baca keseluruhan isi teks. Nah, jadi kita harus membaca semua keseluruhan dari isi teks tersebut. Yang ketiga yaitu mencatat hal-hal penting yang belum pernah diketahui. Nah, apabila ada kata yang belum kita ketahui, misalkan kata ini belum tahu nih. Nah, kita dicatat, nanti dicari, seperti itu. Nah, anak-anak, apabila penjelasannya kurang dipahami, bisa ditanyakan langsung ke wali kelasnya masing-masing. Bapak tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.